kembali dengan saya Cornelius Melino di Project Management bagian manajemen risiko atau risk management yang ketiga tentang non-unknown concept. Oke, kita lihat di PMP kalau kita belajar manajemen risiko ini ada istilah known dan unknown. Nah, apa sih sebenarnya known dan unknown ini? Yang known itu apa? Yang unknown itu apa? Nah, ini sebenarnya terkait kepada dampak dan probabilitas juga. Nah, jadi dua hal itu bisa known dan bisa unknown. Nah, makanya saya bikin tabel. Ini impact, ini occurrence. Occurrence itu ya probabilitas terjadinya gitu. Terjadinya si risiko tadi. Probability of occurrence. Atau kapan terjadinya. Nah, occurrence-nya kapan gitu. Nah, ada 4 kemungkinan karena kombinasi dari dua hal ya. 2 kali 2, 4. Nah, kalau impact-nya known, occurrence-nya unknown, impact-nya known. Kalau impact-nya known, occurrence-nya known, artinya kita dampaknya tahu, kapan terjadinya juga tahu, artinya kita pegang kendali. Dan itu adalah pengetahuan istilahnya. Knowledge berarti. Knowledge bagi kita, knowledge bagi project. Nah, kemudian kalau impact-nya known, kita tahu dampaknya, tapi kapan terjadinya kita nggak tahu. Nah, tadi berayun ya, kemarin di seri 1, probabilitasnya berayun, kita nggak tahu pasti, nah, itu namanya risiko. Gitu. Nah, kalau dampaknya kita nggak tahu, dampaknya seberapa besar sih, nggak tahu. Karena mungkin belum pernah mengalami misalnya, belum pernah lihat. Gitu. Tapi tahu kapan terjadinya. Nah ini untapped knowledge, pengetahuan yang belum dipelajari gitu, yang ada di luar pengetahuan kita. Nah kalau dampaknya unknown, dampaknya kita nggak ketahui, kemudian probabilitasnya kita juga nggak ketahui. Nah ini artinya unidentified risk, risiko yang tak teridentifikasi. Nah ini gawat kalau di sini ya, karena kita nggak tahu gitu ke depan ini ada apa sih, nggak tahu semua, karena unknown dan unknown gitu. Nah ini kalau kita petakan nah, soal bagaimana handle-nya itu nanti slide berikutnya. Nah ini kita petakan ke dalam chart atau diagram ya, impact, occurrence. Nah masing-masing di impact ini dibagi atas known dan unknown, occurrence dibagi 2 juga. Jadi known yang di bawah dan unknown yang di atas. Impact-nya known, occurrence-nya known, knowledge. Impact-nya known, occurrence-nya unknown, risk. Impact-nya unknown, occurrence-nya known, untapped knowledge. Nah, impact-nya unknown, occurrence-nya unknown, unidentified risk. Nah, ini peta dalam bentuk lain, ya hampir sama. Nah, ini bedanya dibagi spektrum jangkauan known dan unknown-nya antara type of event sama type of knowledge. Nah, ini dikategorikan sebagai type of risk-nya. Kalau risikonya known dan known itu ya ada di sini. Knowledge-nya known, event-nya known. Nah, kita punya pengetahuannya. Pernah menghandle ini, pernah. Nah, kejadiannya kapan, gimana, itu kita tahu semua. Nah, artinya di ranah sini, di area sini. Nah, kalau knowledge-nya kita nggak punya, tapi event-nya kita tahu, nah ini resiko. Seperti yang tadi ya. Kalau unknown ya ini unidentified risk. Kemudian
Ini untapped knowledge. Nah, dua ini yang merah muda ini, risk dan untapped knowledge ini sebisa mungkin digeser ke sini, known dan known. Jadi sesegera mungkin ketika teridentifikasi, oh ini known unknown, ini unknown known. Ya kalau resiko udah pasti masuk ya. Nah ini yang biasanya harus lebih dicermati. Nah setelah ketahuan, ini harus digeser ke sini. Nah, dengan cara apa? Ini kalau ya bisa apa? Karena yang di sini yang tidak diketahui itu kan dampaknya. Dampak ini terkait dengan knowledge, pengetahuan kita. Seberapa besar sih dampaknya? Oh, kita belum tahu. Nah, dan occurrence. Kapan nih kejadiannya? Kira-kira kapan? Periodik enggak? Nah, ini sama-sama informasi. Informasi kalau kita belum tahu ya harus dicari. Nah, dicari ini bisa ke ahlinya. Nah, harus mencari refer ke ahlinya, expert. Tanya, telepon gitu. Dicari dulu. Ada kenalan yang ada stake pertama ya tim project dulu. Ada yang tahu nggak? Nah, item-item yang teridentifikasi di sini. Nah, kalau tim project nggak ada yang tahu, stakeholder tanyain semua. Nah, begitu nggak ada yang tahu ya cari di dalam perusahaan ada nggak? Kalau nggak ada ya cari yang di luar perusahaan. Nah, tentunya ada biaya sendiri juga. Nah, apa yang perlu dilakukan gitu? Nah, ini sekarang what to do. Kalau itu berupa knowledge, impact-nya kita tahu, occurrence-nya tahu ya. Ini biasanya project knowledge gitu. Pengetahuan project. Nah, ini kita simpan. Ini bisa jadi menjadi item di dalam scope juga, dalam scope project. Nah, kalau itu risiko, ya, harus di-manage. Dampaknya known, occurrence-nya unknown. Di-manage. Masukkan ke dalam list risiko, daftar risiko. Kalau itu berupa untapped knowledge, impact-nya unknown, occurrence-nya known, nah cari subject matter expert-nya siapa, ahlinya siapa ini. Nah, kita konsultasi. Kalau unidentified risk, unknown, nah ini dialokasikan budget saja, cadangan itu untuk persiapan. Nah, ini namanya manajemen reserve. Manajemen reserve ini budget yang dialokasikan untuk mengantisipasi bila terjadi unidentified risk. Kemudian, nah ini di bawah, ini adalah kondisi ya yang diharapkan sebelum dilakukannya manajemen risiko. Sebelum kita melakukan manajemen risiko, ini known risk ini kita hanya tahu sedikit. Nah, sebagian besar ini unknown risk. Nah, ini harus ada bedanya setelah kita melakukan manajemen risiko ini, known risk-nya itu harus bertambah banyak gitu, harus melebar. Unknown risk-nya ini kalau bisa ditekan menjadi sesedikit mungkin. Oke, sekian dulu dari saya untuk seri ketiga ini. Terima kasih.